Ya, alhamdulillah. Ikhwafillah, kita lanjutkan sir tafrik, hubungan dia dengan keluarga. Jadi jika tafrik ini sudah mengenai keluarga, maka efek ini insya Allah lebih lebih complicated. Jadi memang karena tafrik ini, kenapa sebenarnya dari tafrik ini bukan sihir yang langsung mematikan. Kalau jenis sihir mematikan, dia ini termasuk medium. Dia mematikannya jangka panjang. Jadi ibaratnya kalau orang kena tafrik ini adalah sihir yang MPP ya, mati pelan-pelan. Jadi matinya pelan-pelan ini bukan hanya dia. Bahkan karena tafrik itu kena hantam keluarga dan anak-anaknya dia juga. Tadi kan sudah kita bahas seksi pertama tentang pribadi ya. Sekarang ketika seorang ini kena tafrik keluarga, apa yang terjadi? Kadang anaknya ini jadi emosional. Bisa jadi misalnya si A kena sihir tafrik, keluarga si A semua kena, misalnya A1, A2, A3, A4. Jadi misalnya A1 ini istrinya. Jadi bisa jadi yang emosional ini bisa jadi istrinya kadang-kadang atau anak-anaknya. Jadi yang kena tafrik ini si A, si suaminya, tapi kadang-kadang kena istrinya. Kalau enggak kena anaknya. Jadi ini sering, bukan hanya 1-2. Kalau orang kena tafrik keluarga ini biasanya ada yang tidak tahan di rumah, tidak kerasan di rumah. Terus kemudian, jadi saya tulis ya, ciri-cirinya kalau dari keluarganya tidak ada anggota keluarganya yang tidak kerasan di rumah. Tidak kerasan di rumah. Kemudian ada anggota keluarga ini juga ini. Ada anggota keluarga yang saling bermusuhan. Keluarga yang saling bermusuhan tanpa alasan yang jelas. Saling bermusuhan tanpa alasan yang jelas. Jadi contohnya pernah seorang ini ya, anak perempuan ini sangat disayang sama bapaknya. Jadi sangat disayang sekali sama bapaknya. Tapi ketika ketemu ini anaknya dengan bapaknya jarak 3 meter saja atau 5 meter selalu bentak-bentak. Tapi kalau bapaknya ini menjauh, enggak. Ketika saya tanya kenapa? Panas. Jadi semua kata-kata buruk ini meledak-ledak keluar ke mulutnya dia. Sehingga waktu itu pernah saya ruqyah ini dua orang ini. Bapaknya saya ruqyah, anaknya dipegang peruqyah lain, sama-sama baca Al-Baqarah 102. Maka ini sampai teriak-teriak, sampai dipeluk. Jadi akhirnya bisa bersatu. Jadi dia mengatakan itu hampir 1 tahun itu kalau bapaknya pulang pasti dia pengen keluar, pengen pergi dari rumah. Jadi kalau sebaliknya kalau bapaknya ada di luar, dia pengen pulang. Padahal kalau jauh itu dia saling rindu sebenarnya. Jadi ini tidak selalu suami dengan istri, kadang-kadang bapak dengan anak perempuannya, bapak dengan anak laki-lakinya. Kemudian dari intelektual, biasanya hati-hati ini, intelektual ini kadang dipermainkan. Tadi yang pribadi juga saya lupa. Kalau seorang sihir tafrik ini, kalau di keluarga ada yang sangat fanatik terhadap medis. Jadi ini dari keluarga ini. Nanti karena apa? Akan terjadi kebencian, permusuhan ini saling berbeda pendapat. Ada yang sangat fanatik tiba-tiba sama medis, ada yang fanatik dengan non medis. Dalam satu keluarga ini sifatnya berubah. Pokoknya yang satu ini beberapa kali saya dengan pasien itu sampai terjadi perceraian pun, sampai alasannya ketika ini menjelek-jelekkan, oh itu loh ibu saya itu sukanya ke dukun aja, apa-apa mistis saja. Sedangkan yang dari bapaknya ini terbelah keluarganya ini. Yang satunya itu hanya pengennya medis saja. Dan ini pun sebenarnya seperti saya bilang tadi, seperti katalisator.
Jadi intelektual ini seakan-akan terbelah juga. Jadi seakan-akan itu sesuatu yang logika, tapi sebenarnya nggak logika, nggak logis. Atau kadang-kadang sesuatu ini dilogis-logiskan. Jadi benturan apa biar terjadi kebencian di antara mereka, sehingga perbedaan pendapat semakin tampak, semakin apa namanya, semakin jelas. Dan lagi masalah spiritual sama. Jadi itu ngimbas pada spiritual terus badan. Jadi kadang-kadang yang kena tafrik si A, tapi kadang-kadang yang badannya sakit semua ini kadang-kadang si anaknya. Misalnya anaknya ini si A3 ini. Kadang-kadang tiba-tiba anaknya ini sakit-sakitan. Jadi kalau sering kesurupan hanya di rumah saja, bisa jadi ada sarana sihir tafriknya itu lewat ditanam sekitar rumahnya dia, bisa jadi. Jadi juga dari keluarga biasanya kalau enggak keinginan bercerai tinggi. Jadi ingin bercerai. Jadi terutama biasanya paling sering ini keinginan tiba-tiba pengen bercerai. Baik istrinya yang tiba-tiba pengen cerai terus, atau mungkin suaminya. Kalau suami mungkin tiba-tiba godaan selingkuh itu tinggi. Jadi tiba-tiba pengen selingkuh, lihat cewek lain, walaupun seperti biasa itu kayaknya dalam pandangan si suaminya kok cantik sekali ya. Kayaknya istri ini membosankan atau apa. Jadi ini biar apa? Biar terjadi perceraian. Karena ini memang fokusnya adalah sihir perceraian, sihir permusuhan, kebencian. Jadi dibuat bagaimana caranya, berbagai alasan biar ini terjadi perceraian. Jadi kalau ini badan juga, ini sebenarnya tafrik ini intinya ini. Tiba-tiba kalau kebencian memuncak, jadi kebencian memuncak maka badannya sakit semua. Pertanyaannya juga ketika seorang ini kena tafrik, seorang ini yang rajin berzikir atau rajin baca Al-Quran, apakah masih bisa kena tafrik? Ini pertanyaan yang sering juga. Loh Ustaz, saya ini kan rajin ke masjid. Ini yang paling sering banyak pertanyaan ini dari pasien ini. Padahal saya ini kan rajin sholat jamaah di masjid, rajin baca Al-Quran. Nah, kenapa bisa sihir tafrik ini masuk? Yaitu tadi, lewat kejiwaan dulu awal. Jadi biasanya kayak bisikan-bisikan di dalam telinga itu. Jadi biar benci. Nanti kalau terus bermusuhan terus antara si A dengan A1, maka ini tinggal siapa yang kuat-kuatan aja. Nanti siapa badannya yang nggak kuat itu yang sakit-sakitan. Jadi kadang-kadang kalau si A1 ini seorang yang sabar, maka bisa jadi korbannya A2, A3, atau A4. Seperti itu. Jadi di tafrik itu seperti itu. Kadang juga tadi seperti saya bilang sama yang pribadi tadi, mungkin di antara anggota keluarga ini ada yang pendiam, yang awalnya diam nanti jadi lebih cenderung pendiam. Jadi ada yang pendiam, ada yang tiba-tiba ada yang pemarah. Karena pemarah dengan pendiam ini nanti bertolak belakang. Ini juga biar terjadi permusuhan. Seperti tadi medis dan non medis ini nanti akhirnya terjadi, semakin dibahas semakin memicu permusuhan. Solusinya gimana? Jangan dibahas, diamin dulu. Maksudnya kita banyak-banyak berzikir, nanti ada solusinya itu pada 5 hal. Jadi sihir tafrik ini secara umum, pertama solusi sifat ya. Jadi hadirkan mahabbah di keluarga. Mahabbah dalam keluarga. Karena cinta ini lawannya kebencian, lawannya permusuhan adalah cinta. Jadi pernah seringkali ini sudah saya buktikan, ketika seorang ini kena tafrik A1, A2, A3, A4. Ini bapaknya, misalnya yang sakit ini anaknya, yang nomor ini kan istrinya A1 ini, anaknya nomor 2 ini, misalnya si A3 ini sakit. Dipeluk bapaknya, coba bapaknya hadirkan cinta ke anaknya. Peluk, cuma bacakan Al-Fatihah aja, ini bisa muntah-muntah. Dan ketika ini meluk dengan tulus, ini dikatakan tangannya si A ini panas.
Kenapa bisa seperti itu? Karena inilah ini permusuhan, kebencian ini lawannya cinta. Jadi hadirkan mahabbah dalam keluarga, bukan mahabbah keluar. Kalau mahabbah keluar nanti orang jadi selingkuh, malah buyar. Ini seringkali ketika seorang kena tafrik ini yang lebih pikiran yang sulit disembuhkan ketika ada di antara keluarga ini yang selingkuh. Wah, ini repot ini. Jadi itu pun kadang-kadang hanya sebuah tuduhan aja. Kadang-kadang ini memang seperti bisikan ya. Jadi si A ini pun dapat bisikan, si A1 pun dapat bisikan, atau mungkin anaknya. Ini kadang-kadang hanya lintasan-lintasan pikiran aja. Yaitu ini apa namanya? Khotir, hanya sebagai khotir aja, lintasan hati, lintasan pikiran. Jadi kembali lagi solusinya mahabbah dalam keluarga. Hadirkan cinta dalam keluarga, terus kemudian solusi ini kan solusi pertama. Solusi kedua, ikhlas. Jadi ketika seorang kena tafrik, hadirkan rasa ikhlas ke semua keluarga, anggota keluarga itu. Karena apa? Seorang yang kena tafrik biasanya kerugian itu luar biasa. Dari segi harta biasanya seperti episode yang sebelumnya. Seorang ini punya uang 1 miliar, dalam 8 bulan uang 1 miliar itu habis. Jadi harus ikhlas. Kalau tidak kita hadirkan ikhlas, susah ini sembuh ini. Karena kalau ayat ruqyah, mungkin peruqyah bisa meruqyah, tahu ayat ruqyahnya. Tapi kalau yang punya mahabbah sama ikhlas ini ya keluarga itu. Jadi ini harus dihadirkan rasa mahabbah dalam keluarga sama ikhlas. Jadi seberapapun yang habis atau mungkin kerugian apapun, kadang-kadang seorang kena tafrik ini pun tiba-tiba kalau dia naik mobil atau naik motor pun seringkali ada bisikan, tabrakin. Atau mungkin dia jadi susah tidur. Jadi saya pernah juga meruqyah seseorang yang dari Jakarta ke sini. Itu dia ini kalau malam susah tidur, sehingga siangnya akhirnya apa? Dia nabrak. Jadi beberapa kali dia kecelakaan. Biasanya orang kena tafrik juga kalau dia ini pekerja yang di jalan kadang-kadang sering tabrakan karena malamnya kurang tidur juga, kayak resah. Jadi ini kalau pingin sembuh total, pertama hadirkan mahabbah dalam keluarga, semua saling menguatkan. Terus kemudian ikhlas. Udah ikhlaskan seberapapun yang sudah kemarin, udah ikhlaskan. Ini kalau kita mau selesai masalah ya. Terus kemudian ketiga, dekatkan diri dengan aktivitas agama. Dekatkan diri dengan aktivitas keagamaan apapun. Keagamaan. Jadi ini untuk mengokohkan, kalau tadi 1-2 ini kan mengokohkan emosional dengan spiritual. Emosional dan intelektual dia biar stabil dulu. Kalau ini dekatkan diri dengan aktivitas keagamaan ini untuk spiritual. Jadi spiritual dia harus diperbaiki, banyak-banyak zikir. Bentuk komunitas-komunitas, walaupun komunitas zikir atau dia komunitas baca Al-Qur'an atau dia belajar ngaji. Jadi itu untuk menghilangkan ini kebencian juga, lintasan hati, lintasan pikiran itu tadi. Jadi terus keempat dan kelima masih ada. Jadi aktivitas ini bisa misalnya kayak kita ini aktivitas misalnya kita adakan pengajian itu juga untuk menghilangkan ini kebencian, permusuhan. Jadi kemudian untuk yang badan ini dia untuk solusi setelah ruqyah ini usahakan rutin bekam ini. Jadi badan ini pun kalau seorang kena tafrik sebenarnya banyak bekuan. Jadi walaupun nanti dalam penjelasan berikutnya ya, itu pun misalnya dicabutin, ini juga dibekam, sering bekam. Jadi terus yang kelima ini break aja dulu. Ya alhamdulillah. Solusi yang kelima adalah sabar dan syukur.
Jadi sihir tafrik ini sebenarnya yang sering kali terungkapnya sihir tafrik ini kadang-kadang kenapa butuh solusi yang kelima, sabar dan syukur. Karena sihir tafrik ini sering kali terungkap setelah lebih dari 1 tahun. Bukan termasuk sihir yang langsung mematikan, enggak. Jadi ibaratnya orang kena tafrik ya, tiba-tiba 5 tahun yang lalu dia puncak kejayaan ini. Luar biasa, punya perusahaan 5, semua dia punya mobil, punya rumah, semua keadaan baik-baik aja. Tapi sebenarnya sudah ada yang melempar tafrik. Ini juga biasanya seorang sudah jadi tokoh atau jadi artis ya. Tapi tahu-tahu setelah 5 tahun apa 3 tahun, bahkan mungkin karena sihir tafrik ini jangka panjang. Jadi ketika orang ini tafriknya terungkap, biasanya keadaan sudah berubah. Hartanya tiba-tiba berbalik. Seorang yang awalnya punya tabungan bermiliar-miliar atau mungkin beratus-ratus juta, punya rumah, punya mobil, karirnya bagus, tiba-tiba berbalik. Jadi seringkali kalau sudah orang kerukyah ini tiba-tiba dia dalam keadaan miskin. Nah ini dah retorikanya seorang perukyah. Ketika dia jaya tidak ketemu perukyah. Ketika susah ketemu perukyah ini. Jadi biasanya orang kena tafrik ini ketika dirukyah hartanya sudah habis. Bahkan tiba-tiba hutangnya banyak. Nanti saya sebutkan di acara solusi pakai ayat itu ya. Jadi untuk ayat memang akan dihancurkan bisnisnya dia ini, biasanya dihancurkan. Begitu juga kalau ketemu biasanya juga kalaupun dia masih kaya, biasanya kesehatannya. Jadi kemarin pun ada seorang pengusaha juga, dia bilang sampai barangnya ini udah habis. Jadi habis, dia bilang itu pun kasus itu sudah 6 tahun. Jadi dia setelah kena tafrik itu, setelah saya rukyah ternyata terungkap itu tafrik itu sekitar 6 tahun 7 tahun yang lalu. Jadi dia kena tafrik tapi dia tidak sadar. Jadi 2 tahun tiba-tiba itu dia itu punya anak buah sampai 16. Misalnya sampai armada dia anak buahnya itu 16 mobilnya. Tapi dalam 2 tahun habis. Anak buahnya sering keluar karena hubungannya kebencian, permusuhan, dia bilang permusuhan hebat. Terus bisnisnya kolaps sampai barang enggak punya, dia bilang. Jadi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ini dia harta habis-habisan. Tapi kesehatan belum diserang. Justru dia keserang ketika kesehatan ini ketika tahun ke-5 ke-6 dia sering sakit-sakitan. Jadi bayangkan seorang yang sudah contoh ini. Jadi banyak kasus tafrik ini biasanya terungkap setelah 6 tahun, 7 tahun. Jadi kenapa terus kemudian harus ada solusi setelah rukyah itu seorang pasien harus punya sifat sabar dan syukur. Karena bayangkan si pasien ini sudah terbentuk kebenciannya selama 6 tahun. Jadi bisa kita paham ya. Jadi itu jadi emosional itu jadi seakan-akan sudah mendarah daging, sudah jadi kebiasaan ya. Paham maksudnya? Jadi biasanya orang ini dulunya sehingga mungkin si pasien ini contoh si pasien misalnya si A yang sakit. Istrinya ini bilang, "Loh, dulu suami saya itu enggak pemarah, Ustadz. Awal-awal nikah itu enggak pemarah. Tapi dia ini kok 6 tahun ini suka pemarah." Jadi setelah dirukyah maka harus dihadirkan sifat sabar dan syukur, karena sifat sabar dan syukur ini sederhana tapi sulit untuk prakteknya ya. Jadi seorang yang kena sihir ini biasanya menjadi kayak mental block. Ini juga di setiap rukyah itu juga, bahkan saya Abdul Rauf juga mengatakan yang paling sulit setelah rukyah adalah mental block. Jadi ini solusi sifat setelah untuk mengatasi mental block tadi. Jadi dia harus sabar. Jadi trauma-trauma mental block itu nanti akan muncul. Kalau itu muncul, walaupun seorang sudah dirukyah, kadang-kadang kayak ada serangan baru. Jadi memang berawal dari emosional yang tidak terkendali ini tadi, kembali lagi. Ketika terus emosi atau pikiran tenang, was-was, begini, lama-lama badannya sakit. Berawal dari apa? Nggak bisa tidur. Badannya sakit. Jadi perlu dirukyah lagi. Tapi kalau dia bisa mengendalikan dengan sabar dan syukur, ini gimana cara menghidupkan, menerapkan sabar dan syukur? Misalnya korbannya si A, maka si A1, A2, A3, A4 ini kita kasih tahu 5 sifat ini yang harus dimiliki. Jadi harus mengingatkan. Jadi
Kalau misalnya si korban ini A3, maka harus yang lain kita ingatkan tentang sabar dan syukur ini. Jadi memang berat-berat, karena ibarat ini kan tertempa kebiasaan buruk yang sekian lama. Jadi seperti itu, kita sambung lagi nanti dengan episode ketiga tentang masyarakat. Ini efek terhadap masyarakat, rekan dan teman. Assalamualaikum.